Tanah Datar, sebuah daerah yang kaya akan tradisi dan budaya Minangkabau. Di sini tersembunyi sebuah fenomena unik yang telah menjadi misteri selama ratusan tahun. Batu Angke-Angke, sebuah batu yang dipercaya memiliki keajaiban dan makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat sekitar. Batu Angke-Angke terletak di Nagari Sungayang, tepatnya di rumah gadang milik masyarakat setempat. Nama Angke-Angke dalam bahasa Minang berarti angkat-angkat, yang merujuk pada keunikan batu ini. Ketika diangkat, berat batu ini bisa berubah-ubah, tergantung pada niat dan kepercayaan orang yang mencobanya. Oke Pak, sebelumnya izin bertanya Pak. Boleh, Tapi mau bertanya tentang sejarah batu angke-angke gimana ya Pak? Dan sejarah terbentuknya batu angke-angke itu. Oke, jadi ini namanya batu angke-angke ya. Sesuai dengan namanya, maksudnya kan batu yang diangkat. Ya, di batu angke-angke ini usianya diperkirakan sudah lebih 500 tahun. Ditemukan dulu waktu pemancangan Tonggak Tuo atau tiang utama rumah gadang pertama dulu, bukan rumah gadang yang ada pada saat ini. Kalau rumah gadang yang ada pada saat ini baru 150 tahun. Jadi kalau di Minangkabau gitu ya, kalau kita ingin mendirikan sebuah rumah gadang, ada semacam seremonial atau upacara adat yang wajib dilakukan dalam setiap pendirian rumah gadang itu, namanya Batagak Tonggak Tuo. Walaupun Batagak Tonggak Tuo itu belum ada fungsinya, tapi itu banyak upacara-upacara atau seremonialnya. Jadi pas Batagak Tonggak Tuo itu kena benda ini dulu, Nalinggis. Jadi ini cerita sudah turun-temurun. Kita tidak ada juga bukti otentik gitu ya, dan memastikan bisa jadi ini hikayat atau legenda gitu ya. Jadi nanti ada, nggak usah tanya-tanya bukti ya. Nah, ini bekas pemancangan Tonggak Tuo yang dilakukan pada masa 500 tahun yang lalu. Jadi pas pemancangan Tonggak Tuo itu kena batu angke-angke ini dulu Nalinggis itu ya, yang kabarnya batu angke-angke ini ditemukan dulu dua. PP2 seperti jengkol. Jadi ini kelupasan jengkol bagian atas, ini tengahnya gitu ya. Berarti kan ada satu keping lagi. Yang satu keping lagi itu kabarnya tidak pernah bisa diambil. Makin digali makin membenam atau makin amblas gitu ya. Karena penggalian mereka sudah sangat dalam dan tidak memungkinkan untuk digali-gali lagi gitu ya. Kita beranggapan jodohnya cuma satu ini itu aja. Original namanya Batu Pendapatan. Kalau dan kampung yang mau dihuni ini Kampung Palagan. Kalau batu angke-angke itu pengunjung yang kasih nama, karena batu ini diangkat, jadi biar lebih spesifik Minangkabau dikasih namanya batu angke-angke. Booming lah sampai sekarang, sampai ke luar negeri pun orang taunya batu angke-angke gitu ya. Kan udah pengunjung kan banyak dari luar negeri, dua daerah, kebanyakan dari Maluku. Jadi yang namanya objek wisata ya deh ya. Dan kebetulan juga batu angke-angke ini adalah salah satu objek wisata pendamping Istana Pagaruyung ya, yang sebagai landmarknya Sumatera Barat. Jadi setidaknya 30% tamu dari Pagaruyung itu mampir ke sini, dan tamu-tamu yang datang itu ya dari berbagai daerah. Ada yang dari luar provinsi dan mancanegara. Tapi yang kalau mancanegara yang lebih populer seperti Malaysia dan Singapura. Kalau kayak dari Eropa, Amerika pun ada, tapi nggak sebanyak Malaysia dan Singapura kalau luar Indonesia. Kalau yang dari Indonesia ya sekitaran Sumatera Barat seperti ada Medan atau Sumatera Utara, Jambi, Pekanbaru, itu lumayan ramai ke sini. Nah,
Jadi kalau untuk daerahnya kita tidak bisa kita detail karena kita nggak tahu orang itu dari mana-mana kan. Kita nggak mungkin nanya orang itu satu-satu, wah ini dari mana nggak mungkin ya. Makanya dari mancanegara ada, luar provinsi juga banyak gitu ya. Jadi itulah yang berkunjung ke Batu Angke dan dalam daerah pun juga banyak. Dahulu kala Batu Angke ini beratnya itu nggak bakal sama. Nah seperti adik-adik ini kan orang-orang teori ya, 2 tambah 2 sama adik 4. Khusus di Batu Angke ini 2 tambah 2 bisa jadi 3, bisa jadi 7. Jadi tidak usah kita pakai teori di sini atau logika karena ini nggak bakal nyambung ceritanya ada ya. Jadi Batu Angke ini ditimbang paling ringannya 1 kilo, bisa 5 kilo, bisa 100 kilo gitu ya. Jadi intinya berat Batu Angke ini beda-beda. Kalau di Batu Angke ini bukan orang kuat bisa ngangkat. Kalau orang kuat bisa ngangkat nggak aneh. Mungkin kita di luar banyak ketemu batu-batu kayak gini gitu ya. Jadi tolong digaris bawahi berat ringannya Batu Angke tergantung motivasi, sugesti, dan minat seseorang. Di sini bukan tempat kita meminta seperti mitos-mitos yang terjadi di luaran gitu ya. Karena ada mitosnya seperti ini, berangkat sama kita Batu Angke, terkabul niat kita. Terlalu gampang hidup kan, nggak terangkat, nggak terkabul. Mending kami di sini aja tutup pintu, kami aja ngangkat dulu ya. Jadi kalau terangkat Batu Angke ini dengan suatu motivasi atau sugesti tertentu, minimal keluar dari pintu rumah ini lebih semangat lah kita buat action. Kita jangan ikutilah mitos-mitos atau cerita-cerita lapau yang berkembang dari ratusan tahun yang lalu. Itu hal-hal itu bukan hal baru, itu terjadinya udah dari ratusan tahun yang lalu. Jadi intinya di sini otot besar, badan besar belum tentu bisa ngangkat Batu Angke. Jadi contohnya adik-adik nih bawa teman biasa nge-gym barbel di atas 100 kilo, bisa nggak mengangkat Batu Angke ini pun? Atau udah adik bawa nenek adik umurnya udah 85 tahunan bisa ngangkat Batu Angke? Mungkin. Jadi di sini bukan berfaktorkan kepada tenaga kuat pasti bisa ngangkat Batu Angke itu nggak. Jadi sesuai dengan pertanyaan adik tadi, banyak yang bisa, banyak yang enggak. Jadi di sini nggak seluruh orang bisa ngangkat Batu Angke dan itu yang memancing wisatawan itu mampir ke sini karena aneh yang tidak mereka temukan di luar sana. Oke? Dan ini cuma ada satu-satunya di Indonesia, tidak ada di tempat lain. Pak, niasannya kami Pak, itu kan objek wisata Pak Batu Angke itu, Pak pengaruh terhadap masyarakat di Disko Pak, impact-nya Pak. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa Universitas Muhammad Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Ridwan Amri, Wali Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang. Terima kasih. Impact untuk masyarakat sekitar objek wisata Batu Angke, alhamdulillah ada perkembangan untuk UMKM, ada kunjungan masyarakat dari dalam kabupaten, luar kabupaten, provinsi sampai ke mancanegara yang ada berkunjung ke Batu Angke, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar, terutama pada pedagang-pedagang kaki lima. Nah, untuk itu kami dari pemerintah Nagari mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang berkunjung ke sini juga bisa membantu mempromosikan Batu Angke Nagari Tanjung ini. Ini adalah salah satu objek wisata yang terkemuka di Nagari Tanjung. Untuk itu kami selaku dari pemerintah Nagari juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pengunjung baik wisatawan yang hadir di objek wisata Batu Angke ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.